Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih, salam jumpa lagi. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Kita merayakan Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus Rasul. Kita akan menyimak permenungan kita di seputar dua figur Rasul ini. Dan sebagai dasarnya, mari kita simak pembacaan dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, Rasul Petrus dan Rasul Paulus menjadi pilar pendirian jemaat para pengikut Kristus. Seperti batu cadas, Kefas, iman Petrus yang diungkapkan secara lantang tentang diri Yesus sebagai anak Allah menjadi dasar kepercayaan Yesus kepadanya untuk merangkul semua muridnya. Bagaikan atlet yang tangguh, Rasul Paulus telah membangun jemaat-jemaat dari berbagai suku, bangsa, dan ras, dan berjuang demi kehidupan mereka yang benar bagi Kristus yang bangkit. Baik Rasul Petrus maupun Rasul Paulus telah menjadi wakil kekuatan para rasul yang mengawali pertumbuhan dan perkembangan gereja, kedalaman iman akan Yesus Kristus, dan dalam jumlah pengikut Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, kita bisa melihat alur timbal balik kepercayaan di antara Yesus dan Rasul Petrus. Rasul Petrus percaya kepada Yesus, dan Yesus percaya kepada Petrus untuk satu tugas perutusan. Bapa yang di surga berkarya dalam hati dan budi Rasul Petrus untuk mengakui dan menyatakan secara publik identitas Yesus sebagai Mesias anak Allah. Semua yang lain hanya mengenal Yesus sebatas sebagai nabi, seperti yang mereka tahu tentang para nabi perjanjian lama. Namun Petrus dengan lantang mengakui kepercayaannya kepada Yesus, mengakui identitasnya sebagai Mesias anak Allah. Atas kepercayaan yang diungkapkannya, Yesus pun mempercayakan Petrus suatu tugas yang sangat mulia dalam kaitan dengan pendirian jemaat atau gereja dan pemegang kunci kerajaan surga. Bahkan dia dipercayakan untuk mengikat dan melepaskan. Hal ini sering dipahami sebagai wibawa untuk mengampuni dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, yang mungkin perlu direfleksikan lebih lanjut dari kedua figur ini adalah ketangguhan Rasul Paulus dalam tugas pewartaan dan pembentukan komunitas-komunitas pengikut Kristus di luar Palestina, dan kegigihan Rasul Petrus dalam mempertahankan kemuritan dan tugas besar yang dipercayakan Yesus kepadanya. Kita tahu jatuh bangunnya Rasul Petrus dalam mengikuti Yesus. Dia begitu gigih dan tangguh mau mengikuti Yesus, namun dia jatuh juga. Dia sampai menyangkal Yesus. Tapi setelah jatuh dia bangun kembali dan mengungkapkan keyakinannya, imannya, cintanya, dan kesediaannya untuk ditugaskan oleh Yesus. Ia tidak pernah menyerah,
setelah jatuh dia bangun kembali. Mungkin karena itu dia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat sang guru, supaya bisa memahami jemaat yang dia gembalakan. Kalau dia pernah jatuh dan pernah bangun, maka dia juga akan memahami jemaatnya yang mungkin jatuh tetapi diberi kekuatan supaya bangun kembali. Kita pun diajak untuk meneladani kedua rasul ini. Tangguh, visioner, berani mengambil risiko, tidak mudah menyerah, dan beriman teguh kepada sang guru. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, saya menggarisbawahi satu sentuhan. Rasul Petrus dan Paulus bagaikan fondasi dan menara bangunan gereja. Yang satu menjadi batu cadas yang kuat dan kokoh di mana gereja diletakkan, didirikan. Dan yang satu lagi menjadi menara supaya iman gereja akan Kristus yang bangkit semakin dikenal oleh siapa saja di seluruh dunia. Tuhan